Oke, balik lagi di sini di Zemesta Scream match pertama di hari Jumat di map Erangel dengan adanya 64 player aktif yang akan mengikuti Scream di match pertama kita. Dan juga ya seharusnya ada 20 tim juga yang yang hari ini sudah mendaftar, namun ada beberapa tim yang tidak masuk ke dalam lobby, mungkin dikarenakan ada beberapa halangan yang tidak bisa ataupun menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti Scrim di match pertama malam hari ini. Oke, langsung saja match pertama Irangel. Jalur pesawat yang cukup baik, cukup adil juga, membelah setengah map Irangel dari arah sebelah kiri Gatka menuju Lipovka. Kita dapat melihat dari player-player yang ada di sini, ada bahkan 2 player saja, 3 ataupun bahkan full squad. Tapi di sini kita harus ataupun saya sendiri cukup respect bagi teman-teman yang hanya bahkan masuk ke dalam scrim ini walaupun cuma 2 orang. Saya tetap respect karena mereka masih berusaha untuk bertanggung jawab atas timnya yang sudah didaftar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti scrim Zemesta Game di hari Jumat. Oke, sudah ada beberapa tim yang turun dari pesawat. Kita lihat di sini dari tim 2 seperti melakukan scraping yang cukup jauh bahkan antar pemainnya. Dari tim VKR tim 18 ke arah bawah seperti itu. Namun di sini dari tim 8 sendiri sepertinya akan mengarah ke Primors di sana. Oh, ternyata ada 3 tim di sini yang akan kita lihat saja di Georgiopol Container, tim Geeks, LG, Geeks dan LG dan Alpha ya. Oke, back to the game. Masih melakukan looting-looting aman di sini Geeks, James, PL, MRCH, Kraji. Tapi ada tappingan di situ menggunakan M60-nya dari seorang LG. Serius, langsung saja melakukan setup post di sini atau lebih memilih untuk melakukan lootingan terlebih dahulu untuk memantapkan serangan yang akan diberikan oleh tim nomor 4 di sini terhadap tim nomor 6. Pochinki, kita akan melihat sebentar saja. Ada tim Elvo yang akan berhadapan juga dengan tim HDR. Tim 5 ya. Ntar saya pakai kacamata dulu. Sedang dari tim Elvo sendiri di sini mereka lebih bermain atau melakukan ngeluting di area yang cukup tidak rapat ya satu sama lain, mungkin dengan taktik yang untuk mengelok lawan di arah tengah di sini. Dan memang sebenarnya untuk early game seperti ini kita masih bisa melihat bahwa taktik ini ya masih cukup bagus karena di sini dari tim 15 berhasil mengelok ketiga player dari tim 5 yang berada di tengah-tengah Pochinki dan bahkan mereka tidak berani untuk keluar dari tempat ini. Namun di sini kita melihat ada knock dari tim Boom di situ. Di mana ini? Milta sepertinya. Iya benar. Boom Ladies ya, Boom Ice berada di Milta. Tidak boleh dipungkiri memang mereka adalah para ladies, namun di sini aim mereka mungkin tidak seperti ladies pada umumnya. Harus berhati-hati pada tim-tim yang bertanding di malam hari ini. Balik lagi ke Georgiopol. MRCH. Oke, sudah ada satu player di sini melakukan engagement sepertinya dari tim 6 Geek. Mananya? James ya. Oke, James cukup depan di sini, cukup berani juga dia melakukan setup smoke di situ dia supaya tidak mendapat vision dari lawannya karena di sini dia akan dipush dari 2 arah, bahkan harus cepat di sini backup yang dimiliki oleh dari tim Gfam. Satu knock player berhasil, 2 bahkan di knock di sini dari tim Gfam. Harus berhati-hati. Kembali di sini dari tim 4 LG Alpha masih memiliki 4 player aktif, bisa untuk melakukan setup push di sini melakukan counter attack. Akankah dari tim 6 berhasil melakukan berhasil memenangkan pertarungan di Georgiopol Container? Satu tembakan atau satu spreader yang cukup bagus barusan diberikan di sini dari seorang LG. Serius berhasil mendapatkan satu knock. Memang Alvaro Rogu harus segera diselamatkan tapi tidak bisa. Seperti
sepertinya, karena di sini masih melakukan engagement dari antara kedua tim ini. Sudah ada setup maaf, setup revive di situ, menyisakan 2 player lagi di sini. Dan tim harus kembali close combat di situ, dimenangkan oleh Giggs. Reveal 2 versus 2 sepertinya. Spray down yang cukup baik di sini dari seorang LG, serius menggunakan AKM-nya di situ, mendapatkan 1 player lagi. Harus berhati-hati di sini. 3 bahkan melawan 1 player aktif dari tim 6 berada dalam kontainer. Akankah dihadirkan BD di sini? Tapi BD tidak berhasil. Dan yes, kemenangan bagi tim 4 di Gorgopol Container. Good gameplay. Kita balik lagi ke Pochinki teman-teman. Oke, maaf. Tim 15 Elvo berada di atas rumah orang kaya sini, seperti taktik Spider-Man digunakannya, memberikan pressure yang cukup baik juga bagi tim 5 di sini, tertahan di dalam satu rumah saja, harus melakukan setup backup bahkan di sini dari tim Elvo, harus segera bergegas. Dan di sini masih Elvo sudah kehilangan 1 player bahkan, namun mereka tetap berpisah ataupun maksud saya menggunakan setup defense yang cukup terlalu jauh satu sama lainnya. Mungkin ya ini hal yang cukup baik untuk melakukan cover satu sama lain, tapi akan sangat fatal bahkan jika ada 1 player yang terkena dan tidak bisa diselamatkan dengan mudah. HDR RBNAB Scorpio masih berada di atap rumah seperti di sini. Harus berhati-hati. Elvo Welder cukup dekat di sini melakukan kiri dia di situ, tapi belum menampakkan kepalanya, bahkan 1 helai rambutnya disembunyikannya di situ dari vision lawannya. Kembali ke atap lawan di sini dari tim 5. Mulai berhati-hati dari tim 5. HDR berada di lantai 1, bahkan 2 player mereka untuk melakukan setup defense. Namun ini akan memakan waktu yang cukup lama seperti jika ditonton terus menerus, karena tidak ada 1 player ataupun 1 tim yang berusaha untuk ngeras duluan. Tapi ya dari tim Elvo di sini masih bisa, bahkan di sini keuntungannya dari tim Elvo dengan adanya 1 player yang ngelock 1 tim, mereka teman-temannya yang lain bisa untuk melakukan looting terlebih dahulu, untuk melakukan scraping di antara rumah-rumah yang mungkin belum di looting dari tim 5 ataupun bahkan tim Elvo sendiri. Berhasil dia di situ jatuh, bukan berhasil untuk lompat ke atas atap. Seorang Elvo Scorpio Visions menggunakan DP48 dengan kali 4. Weather masih cukup percaya diri ya di sini. Seorang Weather sudah mendengar ada 1 kokangan bom atau smoke di situ. Oke, 1 player lagi di sini dari tim Elvo Scorpio join the fight, berada di atas atap dari rumah tim HDR. Mungkin di sini mereka akan bersiap-siap untuk melakukan rush di sini, langsung saja lompat ke arah bawah di sini. Tidak berhasil seperti untuk manjat di arah dinding dari gedung dari tim HDR di situ. Scorpio masih berada di atap rumah, masih berpikir untuk cara yang terbaik untuk melakukan set rush di sini. Namun di sini seorang Elvo Vision sendiri berada cukup jauh memang ya. Tapi di sini dia bisa untuk memberikan informasi-informasi yang cukup penting bagi kedua temannya yang lain yang berada dekat dengan tim 5 di situ, untuk memberitahu di mana saja lawannya berada. Masih belum mendapatkan vision, masih harusnya sudah dapat di situ, tapi tertutup oleh dedaunan yang cukup rindang. Weather berada di sini sepertinya belum diketahui oleh tim 5 di sini, karena di sini Elvo Weather melakukan proning dan akan ketahuan sepertinya di situ, menyadari pergerakan yang dilakukan oleh tim 15 Elvo Weather. Langsung mundur di situ dari seorang HDR RBNAB untuk menutup vision. Dan di sini sebenarnya dia seharusnya sudah mulai mendengar ada seorang prone ya. Cuma sepertinya dia tidak tahu pasti di mana lawannya berada. Kankah dia BD dia ada granat? Oh tidak, ternyata maaf. Ternyata flashbang di situ. Ternyata di sini HDR RBN sendiri tidak mengetahui keberadaan dari seorang Scorpion yang sedang tadi melakukan ngepron di sampingnya.
Elvo masih saja menahan pergerakan dari ketiga player lawannya di sini. Belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Masih ngehold satu sama lain, mendapatkan vision. Di sini ada jam, langsung saja sepertinya diras di sini oleh Elvo Scorpio, tapi kembali ditahan pergerakannya di situ. Belum ada fire dari seorang HDR tadi, masih untuk berusaha untuk menutupi ataupun menyembunyikan vision, tapi sepertinya sudah terlihat di situ. Bokongnya, hati-hati. Oh, trade udah cukup bagus itu, tapi malah dibalas di sini. Harus berhati-hati malah Scorpio, darah yang ter-take down cukup low. Tapi ada backup kembali di sini dari seorang Wesker. Riddler maksud saya. Langsung saja keluar rumah melakukan setup lagi karena temannya di situ butuh untuk melakukan healing. Dan di sini dari tim HDR sendiri berhasil untuk mundur ya sepertinya. Bahkan di sini satu player HDR sendiri, HDR Cyber mengambil alih posisi yang ditempati oleh seorang Scorpio tadi. Berada di atap rumah, belum ingin melakukan ataupun berjalan memberikan step informasi terhadap lawannya. Lama sekali mungkin kita akan pindah. Ya, tidak ada war. Oh, seperti di sini akan ada San Mori. Yes. Turun langsung dari kendaraannya menggunakan car. Di sini sudah melihat keberadaan lawannya, tapi tidak ada. Ditembak, masih tertabrak. Oh my god. Harus berhati-hati di sini dari tim VKR melakukan setup push yang cukup baik. Tapping saja di situ 3 player. 2 player saya berhasil di drop down, kembali tapping lagi dari seorang VKR fake yang hanya menggunakan M16-nya. Harus berhati-hati di sini karena tinggal dia sendiri, namun ada sudah temannya yang melakukan backup, menabrakkan mobilnya di situ. Cukup pede dia di situ tapi tidak berhasil memenangkan pertandingan sepertinya tadi. Kembali melakukan setup push menggunakan Uzi yang cukup baik di situ, namun harus dipulangkan ke arah lobby oleh tim 8. RF berhasil melakukan clutch dan mendapatkan 4 kill langsung saja di sini bagi tim 8. Bahkan di sini dari teman-teman tim 8 sendiri yang knock tadi tidak berhasil di end terlebih dahulu karena memang posisinya juga cukup tidak memungkinkan. HDR seperti pulang ke arah lobby ya. Iya benar sekali. HDR pulang ke arah lobby di sini ada bahkan, tapi kerugian di sini bagi tim Elvo ya, mereka kehilangan 2 player di early game, masih tersisa 14 tim juga bahkan, dan bukan merupakan keputusan yang cukup baik karena di sini resiko bagi mereka di late game nanti akan cukup besar. Kita akan melihat dari player Ciwi yang ada di game ini. Boom Nom Nom sudah menggunakan M4-nya di situ dan juga car sepertinya. AWM atau car lah gitulah. Boom Claire menggunakan AUG, diganti saja dengan ngambil pelurunya rupanya. AUG dan Uzi sepertinya. Venakos. Berarti di sini dari tim Boom sendiri lebih memilih untuk menjaga daerah Milta Power ya. Tidak memilih untuk masuk ke arah tengah-tengah zona. Memang di sini dari tim Boom memiliki keuntungan yang cukup baik. Mereka cukup aman, bahkan cukup jauh dari beberapa tim-tim lainnya. Namun jika zonanya malah kepental ke arah Yasnaya ataupun bahkan komponen yang cukup jauh dari mereka, itu merupakan hal yang cukup merugikan bagi tim Boom maksud saya. A45U bisa kita baca namun memiliki makna konotasi yang cukup tidak baik di sini. Tim 11 akan berhadapan dengan satu tim VKR lainnya di slot 2 di situ, melakukan rotasi dan langsung saja di sini menahan pergerakannya di sini sepertinya untuk mencoba memberikan perlawanan. Maaf. Sepertinya di sini dari tim VKR sendiri memilih untuk menahan pergerakan mereka dan untuk melakukan perlawanan mungkin nantinya kepada tim 11. 4 melawan 4 cukup adil, berada di tengah-tengah zona juga. Tapi di sini dari tim 11 sendiri memiliki keuntungan
dengan ada komponen yang dimiliki oleh mereka, mereka bisa dengan leluasa untuk bergerak kemanapun, bahkan tidak tertembak juga dengan mudah bagi tim-tim lain yang untuk melakukan rotasi mungkin nantinya. Sedangkan dari tim 2 di sini memang mereka memiliki lempengan yang cukup bagus untuk melakukan TPP ataupun bahkan defense. Namun jika akhirnya zona mengarah ke sini dan ini betul-betul merupakan tempat yang cukup baik dan cukup disenangi banyak tim lainnya. Sudah menggunakan scope kali 6 di sini dengan DP yang dimiliki ataupun yang dipegang oleh VKR Soul. Tapping manja ke arah atap di situ melihat berada satu player dari 450. Kembali kita lihat di sini ada rotasi dari tim Elvo menggunakan motor cukup YOLO masuk ke arah tengah-tengah zona seperti di sini, melewati ada satu San Mori di situ dari tim 4 masuk langsung ke arah rumah yang sudah dimiliki sedari tadi dari slot 15 slot 11 maksud saya. Kembali memutar motornya di sini malah masuk ke kandang singa, keluar dari kandang harimau masuk kandang singa. Satu player berhasil di take down di situ, menyisakan Elvo Scorpio saja. Dari tadi dia menancap gas motornya berharap tidak ada tim-tim lain yang menembaki mereka, namun sayang itu hanya impian belaka. Dan akhirnya di sini harus bisa bertahan seorang diri, one man squad dari seorang Elvo Scorpion yang masih memiliki 3 total kill. LG berada di arah shelter. Ada spray down di situ menggunakan M4 dari seorang Alpha sepertinya. Mengarah ke komponen yang dimiliki oleh tim 11 di sini, malah dari tim 11 yang tersandwich sepertinya. Diperangi dari 2 sisi sekaligus. Tapi ya untuk maaf, untuk circle seperti ini memang ya masih cukup aman bagi tim 11 karena kemungkinan untuk di-push dari satu tim ke arah tim 11 ini ya cukup kecil ya kemungkinannya mereka diras, karena rata-rata di sini high ground bahkan low ground tadi yang kita lihat di situ sudah diisi dari beberapa tim, dan itu cukup beresiko bagi tim-tim lain yang ingin menabrak tim 11 nantinya. Dari tim 19 seperti ada engagement di sini, 2 player saja dengan tim 17 melawan 2 players. Harus berhati-hati. Kembali spray down di situ dari tim 19. Satria berada dalam rumah. Namun di sini PS Black Ghost sudah mengokang bomnya, mengarahkan ke arah rumah Satria, dan kembali dibalas ternyata bomnya di situ. Cintanya tidak berbalas tapi bom yang berbalas di situ. Menggunakan bandit saja di sini harus berhati-hati, tapi di situ ada seorang Dedi Kapten berhasil mengenokkan dan juga memulangkan seorang PS Root, menyisakan Black Ghost saja. Malah di sini keadaan berbalik, mereka yang berhasil untuk melakukan defense terhadap komponen yang dimiliki di sini. Kembali setup ras di sini cukup baik, cross komponen yang dimiliki oleh seorang Black Ghost tidak berhasil sepertinya untuk di end di situ dari seorang Satria. 2 melawan 2, keberadaan yang cukup seimbang sebenarnya. Namun di sini dari tim 19 sendiri memiliki keuntungan dengan adanya compound maksud saya, dan mereka bisa melihat dengan leluasa ke arah bawah mereka tadi, dan akhirnya mereka memenangkan clash yang barusan terjadi dan bisa masuk ke arah zona dengan mudah juga, karena zonanya jalur mereka tidak ada tim-tim yang menghalangi sebenarnya. Kita lihat tadi di sini yang saya maksud. Ternyata dari Boom sendiri sudah masuk ke arah tengah-tengah circle. Dan di sini seperti dari tim Boom kedatangan tamu yang tadi undang, ada bom yang cukup baik di situ terhadap maaf. Tim 14 masih melakukan TPP di sini. 2 player saja yang masih bisa bertahan di sini untuk melakukan defense saja. Bom sudah dikokang kembali. Harus berhati-hati dari tim 14. 1 player kembali di take down, misalkan seorang ZTP Cer. Akan ada setup push di sini sepertinya dari tim Boom ID. Akankah seorang ZTP bisa melawan 4 ladies yang cukup berbahaya ini? Namun seperti ada Terfati yang ingin masuk ke sini dari tim 8. Hello Mada Papa melakukan setup push, dan akhirnya dari
DTP harus pulang ke arah lobby. Tim Boom memiliki tamu lagi yang tak diundang untuk masuk ke dalam ronde kedua di malam hari ini bagi mereka mungkin di Erangel. Oke, dari tim 20 sendiri, Boom Ladies maksud saya. Sedari tadi memang mereka melakukan perang terhadap tim lain. Cuman di sini baiknya yang dilakukan mereka adalah mereka sudah memiliki satu player yang official mungkin dari tim 8. Berada di rumah seberang. 2 player ternyata. Oh, tim 8 harus berhati-hati di sini. 1 player berhasil di-knockdown, misalkan 2 player saja. Anak Mama Yanti menggunakan uzinya di sini, berharap tidak ada rush mungkin yang dilakukan oleh tim 20 di sini. Boom Ladies. Bom sudah dilemparkan di situ, harus berhati-hati akankah pulang karena lobby 1 player yang knock tapi belum berhasil mengenai ataupun terkena damage yang diberikan oleh tim Boom. Barusan di situ cukup ramai di sini memang. Tim Boom masih bertahan dengan 4 playernya melakukan revive di sini terhadap Venakos. Clear masih bertahan di arah ataupun mengelok posisi lawannya di situ, membom di arah yang salah ke lantai 2. Memang tidak tahu informasi ataupun tidak memiliki informasi yang cukup banyak di sini dari tim Boom. Sedangkan Nom bertugas untuk menjaga officer dari mereka sendiri. Tapi di sini Nom sendiri ya sudah memiliki lawan yang seimbang juga 1 melawan 1 di arah rumah yang sejajar juga dengan dia. RF King masih memiliki granat di situ, sudah melihat keberadaan 1 player dari tim Boom, langsung saja dibalas dengan spray yang cukup baik. Namun malah di sini terkena dengan begitu saja menggunakan bomnya di situ, kembali di setup di sini oleh RF King. Oh, 1 player berhasil di kembali dari tim Boom ID. Ada backupan yang manis memang dari Venakos. 2 bahkan berhasil dicegahnya menggunakan AK yang cukup baik di situ, di spray saja tadi terhadap 2 player dari tim 8. Misalkan 1 player lagi di sini dan Boom Ladies harus kehilangan 1 player yang pulang ke arah lobby tadi. Namun di sini kembali ada lagi tamu. Oh my god. Kembali tamu mendatangi compound yang dimiliki oleh Boom Ladies dari tadi. Akankah tahta dari Boom Ladies compound ini berhasil diambil oleh tim yang baru datang di sini, yaitu tim 4? Atau malah mereka kembali bisa mempertahankan compound yang dimiliki mereka sedari tadi, walaupun masih ada 1 player dari tim 8 yang berada di compound ini sedari tadi. Venakos cukup baik tadi permainan di. Oh, ternyata pemain GS terakhir berhasil dipulangkan juga karena lobby. 2 player dari Nom tadi berhasil di knockdown saja. Akankah di setup post di sini oleh Venakos dan juga Connie Fox dari sebelah kanan rumah Venakos. Oh, sudah melihat berada 1 player lawan di sini di atap rumah menggunakan first aid kit-nya di sini, langsung masuk saja di situ seperti Connie Fox tidak ingin membiarkan terlalu lama supaya tidak bisa di revive dari tim 4 juga lainnya nantinya. Oke, ternyata 1 player dari tim Alpha sudah berhasil terlihat di sini, langsung di spray down kembali ke knock. 2 player bahkan harus pulang ke arah lobby dari tempat di sini. Menyisakan 2 player yang aktif lagi. Tapi di sini dari lantai 2 mereka harus berhati-hati karena mereka sudah diberikan bom yang cukup banyak di sini dari tim Boom Ladies. Akankah Alpha Rogu bisa untuk menyelamatkan timnya ataupun bahkan memenangkan pertarungan di sini terhadap Boom Ladies? Karena dari tadi kita bisa melihat bahwa Boom Ladies kedatangan 3 bahkan 3 squad tamu di situ dan mereka berhasil memenangkan pertarungan satu squad per 1 squad lainnya. Boom langsung saja di situ masuk ke arah rumah Nom namun hanya memberikan damage setengah darah saja. Kembali di sini Nom masih berhati-hati melakukan setup smoke dia supaya bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk melakukan setup boost juga bahkan rush di sini. Dari Connie Fox masih berada di lantai pertama dan juga Venakos di situ. Tidak ingin terlalu terburu-buru. Memang di sini kita lihat dari tadi tim Boom memiliki aim yang cukup bagus, namun mereka juga memiliki taktik yang cukup bagus, bahkan tidak terlalu nafsu untuk melakukan setup rush ataupun nge-push lawannya, walaupun mereka sudah tahu dari lawannya sendiri tersisa beberapa player lagi. Dan ini merupakan hal yang cukup baik juga bagi teman-teman kita nanti yang ingin membangun timnya. Bahkan dari tim Boom sendiri 2 playernya di situ sudah di setup di dalam serumah yang ada lawannya, dan 1 player lagi di samping itu melakukan spray down.
terhadap jendela tapi tidak mengenai damage ataupun tidak memberikan damage terhadap tim 4 di situ. Alpha masih selamat di sini. Langsung saja memberikan smoke untuk menghalangi vision dari tim 4. Masih berada di dalam zona memang. Oh, ini cukup seru di sini. Tim Boom ID, Boom Ladies maksud saja membakar saja lantai 2 yang dimiliki oleh tim Alpha. Di situ tutorial untuk masuk ke dalam neraka, tapi di sini satu player berhasil di knockdown. Ada Molotov, akan diterobos saja di situ. Venakos membuka badan di sini sepertinya untuk melakukan setup ras, dan akhirnya tim Alpha berhasil pulang ke arah lobby. Akan ke tim 11 menjadi tim berikutnya yang menjadi tamu. Oh, ternyata tidak langsung saja menancapkan gasnya motornya di sini. Darah cukup low, harus berhati-hati tadi. Sebenarnya sudah memiliki tempat yang cukup baik di sini. Oh, ternyata dia malah di spray down. Harus berhati-hati. Go sih. Kita kembali sebentar ke tim Boom. Boom. Oh, maaf. Satu player berhasil di knockdown di sini dari tim 11. Sudah ada setup smoke dan sepertinya cukup aman juga di sini. Mereka akan berhadapan dengan tim Happy ya sepertinya. Oh bukan, tim 16. Dengan tim 16 menyisakan 2 player saja. Belum masuk ke dalam zona memang. Akankah di post di sini dari tim 11? Oh, ada setup push ternyata di sini. LFC untuk langsung saja mengarahkan motornya di sini ke arah belakang pohon, memberikan backstep yang cukup baik. Namun di sini satu player harus pulang ke lobby. Menyisakan satu player saja di sini dari tim ASU 45U maksud saya. Cukup terburu-buru sepertinya di sini dari tim 45U tadi untuk melakukan setup push. Bahkan di sini meninggalkan seorang Gosa tanpa ada healing kit juga. Oh my god. Keputusan yang cukup buruk di situ dari tim 11. Namun dengan adanya defense juga yang cukup baik dari tim 16 di situ berhasil memberikan kemenangan juga, bahkan lootingan tambahan bagi mereka di sini dari tim Boom ID, Boom Ladies. Harus masuk ke arah zona. Nom ditugaskan seperti tadi duluan untuk melakukan observasi terhadap tempat yang akan ditempati oleh mereka di sini. Sudah masuk lagi ke arah zona di sini dari tim Boom Ladies. Seperti ingin masuk ke dalam lebih tengah lagi, lebih dalam lagi, menabrakkan mobilnya saja ke arah batu di situ. Namun di sini dari tim 19 yang sudah tadi hidup dari pinggir zona di sini seperti harus melawan dari tim 13 di situ. JN menyisakan 3 player aktif. Ner.O spreader yang cukup bagus, namun ada ras yang balasan serangan di sini dari seorang Chainslap. Menyisakan satu orang aja. Satria, akankah dia berhasil selamat di sini? Namun Satria sudah dimakan zona. Sepertinya masih bisa untuk survive untuk saat ini. Namun ada jump shot di situ dari seorang CNO. Jump shot berbalasan dan berhasil dimenangkan oleh tim 13 tanpa kehilangan satu player saja. Tim VKR berada di luar zona di sini, namun sudah melihat adanya tim 7 itu yang sudah merangkak 2 orang membutuhkan pertolongan tangan dari teman-temannya di sini. Harus berhati-hati di sini dari tim 2. Karena di sini mereka memang berada di dalam di zona ya. Memang berada dekat zona. Namun di sini mereka akan dibokong atau di backstep dari tim 2 jika mereka tidak berhati-hati, ataupun bahkan tersandwich juga nantinya. Karena di situ dari tim Happy, dari tim 10 juga berada di dekat mereka. Revive dilakukan di sini. Dari tim 10 sudah melakukan proning gaming, berada di dalam zona cukup aman, cukup nyaman di situ. Namun seorang Nero mendapatkan headshot di situ sepertinya barusan. Nom harus terknockdown. Masih cukup aman sepertinya juga, bahkan akan langsung di revive di sini dari tim Boom. Ada granat juga yang masuk tadi. Kita lihat di situ VKR berhasil mendapatkan satu player. Aryoyong harus tumbang ke arah tanah di situ. Kembali perang lagi di sini. VKR Oi melakukan proning gaming, masih tidak ingin memberikan vision yang cukup bagus. Bahkan dia sudah melepaskan bajunya dan sudah ada suara kelincingan bom sepertinya. Ya benar sekali, memberikan setengah damage bar HP-nya di sini. Kembali lagi hanya menggunakan AKM saja tanpa adanya tas juga dan baju untuk memberikan vision yang cukup sedikit bagi dirinya sendiri. VKR Void masih melakukan setup di situ. Spray down lagi terhadap angin di situ seorang GX. Ada bom lagi.
terhadap Happy di belakang pohon dia, tapi berhasil digelokkan oleh seorang JX di situ. Ke arah kiri dia sekarang melawan satu skuad dari tim 7 yang masih memiliki 3 player saja. Setelah setup bom di sini berada di dalam smoke dan juga sudah berada di dalam zona, langsung saja dibombardir dan akan diras di sini karena dari tim 2 sendiri menyisakan 2 player aktif di situ. Oh, spreadown yang cukup baik lagi dibalas saja di sini menggunakan AKM-nya seorang Void. Juga terdengar tadi ada bagi yang jalan di situ. Oh my god, cukup paksa di sini melakukan revive masih dia seperti ya Vicky ROI. GX hampir mati tapi di sini refleks yang cukup bagus dari seorang Void berhasil memegang pundak GX dan akan di revive sepertinya. Dari tim 7 masih memiliki 14 mobil di sini dan juga smoke yang cukup tebal. Belum ada saya tetap keras lagi di situ, namun seorang Nia Kenneth sepertinya berhasil mengenokkan dan juga terkenok lagi di sini. Ada balasan damage di sini dan tinggal seorang Aryo Young akan berhasil mendapatkan satu player di situ, berhasil di knockdown dari tim 7. Misalnya satu player lagi seperti di sini dari tim 7, namun di sini dia lebih memilih untuk melakukan revive, tapi dari tadi seperti diganggu oleh temannya yang terknockdown karena tercancel dari tadi revive-nya di situ. Void, akankah kau menjadi penyelamat bagi timmu? Bom, situ langsung jadi spray down dan cukup baik, bahkan berhasil memenangkan Clash di sini. Void, seorang Void menyelamatkan timnya barusan saja. Dan di sini mereka menyisakan 2 player saja melawan tim Boom. What? Boom Ladies dengan total 13 kill. Sudah memiliki vision terhadap tim 2 yang dari tadi perang dan sudah kedengaran arah tembakannya langsung saja di sini jongkok menggunakan AKM-nya. Kenapa tidak diberikan apa, langsung saja di end juga di situ. Sudah terlihat Venakos namun di sini tertutupi oleh low ground dan tidak berhasil memberikan damage dari seorang Void. Neo akankah berhasil untuk menyelamatkan diri, dan yes, dia berhasil masuk dan menutupi dirinya dengan vision, dengan smoke juga. Void kembali melakukan perlawanan namun tidak bisa untuk menyelamatkan timnya. Namun di sini game sudah berakhir dan berhasil dimenangkan oleh tim Boom Lady sepertinya dengan total kill 75 tambah ya 12 tambah 4 16 ya. Ya 16 total kill. Oke. Nice game. What? Ladies. Oke, kita akan kembali lagi di match kedua nantinya di Miramar, masih bersama saya Pandasai di Semesta Game Scream di hari Jumat. See you.